Ya pemirsa, sebelum dialog kami lanjutkan, berikut tips aman pendaki gunung. Iya, jadi kita harus siap fisik, juga siap mental, dan juga mungkin harus diperhatikan risetnya tadi ya, supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah. Karena saya ingat waktu dulu sekitar tahun 2005 gitu ya, pada saat itu saya harus bertugas membuat dokumenter kegiatan grup Aceh Merdeka waktu itu, dan itu medannya sebenarnya cukup berbahaya gitu ya. Tapi kemudian kita riset, kemudian kita membuka hubungan dengan orang lokal sehingga akhirnya bisa aman. Dan jadi intinya adalah kita harus riset terlebih dahulu, dan juga fisiknya ya harus kuat ya, karena kan pendakian gunung itu udah lama waktunya, kemudian medannya tidak bisa kita duga, apalagi kalau misalnya kondisi alamnya juga pada saat itu tidak memungkinkan. Nah, apalagi ini Valerina bukan pendaki yang memang melakukan itu secara berkala ya, pastinya perlu persiapan yang lebih lama lagi. Betul. Nah, ini kalau Mas Rian sendiri tadi melihat ada sejumlah tips ya, sudah kita tampilkan di grafik. Itu sudah cukup tidak dilakukan seperti itu? Atau ada tambahan? Ada lagi tips-tips lain yang belum kita ketahui? Kurang lebih sih seperti yang udah disampaikan tadi sih. Jadi penting banget itu sebelum berangkat itu meninggalkan catatan. Nah, misalnya itu barang bawaan apa yang kita bawa, makanan kita cukup untuk berapa hari, terus kita mau jalan kemana, orang lain tuh harus tahu, kontak person kalau terjadi apa-apa itu harus ditinggalkan ke orang terdekat kita, biar kalau misalnya ada apa-apa tuh langsung dicari gitu. Terus riset, bener tuh riset tempat yang akan dituju, kita mau kemana sih. Misalnya kita mau ke Gunung Merapi, tapi kita nggak tahu tuh Gunung Merapi itu kayak gimana sih, dia medannya kayak gimana, kalau nggak tahu kan malah membahayakan kan. Jadi kita kayak ibaratnya nggak ada bayangan nanti kayak bakal yang kita hadapi itu apa. Baik. Kita akan tanyakan ke Pak Surono yang masih tersambung, Kepala Badan Geologi Kementerian SDM. Pak Surono, ini kalau kita ikuti diskusi kita dari tadi ya, nampaknya keselamatan sebuah pendakian ini masih sangat menitik beratkan terhadap kedisiplinan personal setiap pendaki maupun grupnya. Apakah kemudian ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait yang berwenang dalam hal ini untuk lebih menegaskan lagi, karena kalau kita lihat tadi grafiknya ada data kecelakaan pendakian, ada yang berakibat fatal, ada juga yang tidak, dari bulan November hingga bulan Mei itu banyak sekali yang melakukan pendakian ketika sebetulnya aktivitas gunung tersebut, aktivitas vulkaniknya sedang aktif dan sebetulnya sudah ada larangan yang jelas tidak boleh ada pendakian di situ, tapi nyatanya kelompok-kelompok ini tetap saja berjalan dan melakukan pendakian tersebut. Mungkin kan ada metode sanksi gitu misalnya yang lebih disiplin untuk itu. Ya begini Mbak, soalnya pendaki kadang-kadang bukan hanya seperti Mapala, UI dan sebagainya, dia punya kelompok tersendiri ya kan, ada penanggung jawabnya dan sebagainya. Kadang-kadang mereka itu masyarakat biasa saja gitu kan, koordinasinya tidak begitu bagus. Siapa yang bertanggung jawab dalam pendakian itu memang kadang-kadang tidak ada, masing-masing bertanggung jawab diri sendiri aja. Tetapi secara keseluruhan begini Mbak, para pendaki itu sudah melengkapi perlengkapan dengan baik, biasanya seperti itu. Ada memang beberapa pendaki yang nekat gitu dengan serba minim, baik pakaian, sepatu maupun makanan ini yang minim juga ada, sehingga menjadi orang lain repot gitu kan, para SAR gitu repot itu, dan kemudian tidak tahu mereka pada saat kesasar seperti apa. Sebetulnya pada saat dia itu tertinggal oleh rombongannya, sebenarnya dia diem, jangan mencoba mencari jalan sendiri gitu kan, supaya mudah untuk ditolong. Kadang-kadang mereka sudah tersesat, kemudian mencari jalan yang kemudian malah justru sangat-sangat fatal gitu ya. Mereka jatuh di jurang dan sebagainya. Itu pertama kali itu. Perlengkapan sebetulnya sampai saat sekarang saya lihat pendaki-pendaki yang tidak profesional pun sudah bagus gitu ya. Yang paling penting adalah tadi ya kan, kita mendaki gunung, nah apalagi gunung api aktif itu. Anggap gunung api itu adalah tuan rumah dan kita adalah tamunya. Ya.
kita harus sopan dong kepada si tuan rumah ini agar diterima dengan baik, gitu kan. Sopan dengan tuan rumah adalah seperti apa? Kalau dia aktif, apa yang harus kita lakukan, dan secara disiplin mati, ya kan, mengikuti apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, baik dalam kondisi normal maupun sedang meningkat aktivitasnya. Gunung api aktif di Indonesia itu terbanyak di dunia. Harusnya pemuda-pemuda Indonesia bisa menjadi contoh pemuda-pemuda negara lain bagaimana mendaki gunung secara arif dan bijaksana. Itu saya kiranya bahwa kita adalah tamunya gunung api itu, waktu kita mendaki adalah kita punya kesopanan, ya kan, agar supaya kita diterima oleh yang punya rumah, ya kan, dan kita harus betul-betul arif, gitu ya. Artinya Bukan maksud berarti kita menyembah sangat dan menitik sebagainya. beratkan terhadap kesadaran diri dan kearifan pribadi dari setiap grup pendaki seperti itu ya. Nampaknya belum ada rencana Betul. dari pihak yang berwenang untuk kemudian lebih mempunyai tindakan yang tegas untuk melarang terjadinya pendakian ketika memang betul-betul tidak bisa dan tidak aman untuk melakukan perjalanan. Memang ada pelarangan seperti itu, misalnya kalau kita mau mendaki Semeru gitu, kita melalui pos itu betul-betul kita koordinasi dengan mereka. Sebenarnya di Merapi itu bukan hanya pos-pos pendakian yang koordinasi dengan kita, relawan pun tahu setiap denyutnya Gunung Merapi gitu ya, karena data-datanya day by day, menit by menit itu bisa diakses lewat website, bisa juga pantau lewat SMS dan sebagainya. Seharusnya mereka itu tahu persis. Yang kadang-kadang lepas kendali adalah keinginan, ya kan? Keinginan yang tidak bisa ditekan dengan rasio, akhirnya kecelakaan itu terjadi. Baik, Pak Surono juga Mas Rian, kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami akan kembali usai jeda pariwara.